Baik, alhamdulillahirrabbilalamin, Masya Allah, tabarakallah, kita kembali di indahnya Ramadan bersama Uwas dan sahabat Ustadz Faizar yang kali ini menemani kita semuanya. Tadi ada pertanyaan yang tadi sempat saya gantung terlebih dahulu, ketika kita sering dalam pengalaman kita tidur, kemudian kita mimpi buruk, nah di tengah-tengah antara sadar dan tidak sadar kita berdoa, ayat kursi mungkin, itu rasanya kok berat sekali, kayak ada yang menahan gitu. Ini apa yang terjadi? Mungkin Uwas terlebih dahulu bisa dijawab. Kita dianjurkan semua aktivitas itu melibatkan Allah. Maka sebelum makan, bismillah sependek-pendeknya, Allahumma barik lana. Sebelum masuk ke toilet, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Sebelum tidur, kita libatkan juga Allah di dalamnya, bismika Allahumma ahya wa amut. Maka ketika kita dalam keadaan tertidur, dalam tidur itu kita sedang dikejar ular, dikejar setan, dikejar jin, lalu saat membaca itu kita terasa berat, maka sesungguhnya kembali kepada kekuatan kita, kemampuan kita. Tentu tidak sama antara satu dengan yang lain. Apakah Ustadz juga pernah merasa nafas tersengal-sengal, merasa seperti di dalam air susah bernafas? Ya, saya pernah merasakan itu. Saya introspeksi diri, muhasabah diri. Mungkin kelemahan iman saya, ketidakkuatnya saya bersandar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, supaya kita lebih kuat lagi berzikirnya kepada Allah. Maka kita dianjurkan, wala takun minal ghafilin. Jangan jadi orang yang lalai. Dari mulai kita bangun tidur sampai kita tidur, alhamdulillah di bulan Ramadan, kita begitu dekatnya dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bangun, ambil wudhu, sholat sunat, sunat wudhu, sholat sunat taubat, sholat sunat tahajud, menunggu sahur baca Quran, yang kita tonton adalah kajian yang bisa menjadi tuntunan, kita dekat dengan para kiai, para alim, para habaib, para ulama, maka mudah-mudahan itu membangun kekuatan spiritual, kekuatan iman kita sehingga melemahkan godaan setan, insyaallah. Demikian, insyaallah. Masya Allah, amin, amin ya rabbal alamin. Berikutnya saya ke jamaah. Siapa yang mau nanya ini? Silakan. Oke, silakan Ibu, boleh berdiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yuyun dari Majelis Taklim Al-Huda. Ya. Saya izin bertanya Ustadz Faizar, selain membaca ayat-ayat dan surat-surat yang sudah ditentukan, apakah jurus lain untuk menghindari sihir atau hipnotis? Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jurus lain. Jurus Oke, silakan Ustadz Faizar. Jurus lainnya ya. Seperti mohon izin Ustaz, yang seperti diizinkan yang disampaikan Rasulullah dengan makan 7 butir kurma ajwa. Man tasabbaha bi sab'i tamaratin ajwa lam yadurruhu dzalikal yaum summun wala sihrun. Siapa yang berpagi hari dengan 7 butir kurma ajwa, maka di hari itu tidak akan kena sihir maupun racun. Caranya ada cara konsumsinya Ibu. Makannya di awal pagi sebelum waktu perut masih kosong. Kemudian setiap kali kurma itu dimakan sampai lumat, disimpan di bawah lidah, ya, seperti makhraj huruf so. Nah, jadi dimasukkan ke bawah lidah biar nanti enzim-enzim yang ada di mulut ini menyerap apa yang ada di yang sudah kita kunyah itu, kurma itu. Itu dilakukan sampai 7 butir. Jadi nggak langsung dimamah kemudian makan, dimakan, tapi dikunyah dulu. Kalau sudah lembek, taruh di situ. Kemudian juga bisa menggunakan ijtihadnya Wahab bin Munabbih, seorang tabi'in yang ini ijtihadnya ini disampaikan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitab Fathul Bari. Dengan 7 helai daun bidara ditumbuk sampai halus, kemudian dicampurkan ke segelas air, nanti diminum 3 tegukan, baca bismillah, minum 3 tegukan, sisanya siramkan ke kepala. Atau biasanya saya gunakan itu ditaruh di tangan, taruh di jidat, taruh di ubun-ubun, taruh di sini, di tengkuk. Kemudian sisanya baru disiramkan. Tapi kalau mau pakai ember buat mandi, itu bukan pakai 7 helai. Ya seenggaknya yang bisa sarinya itu bisa kena. Misal 40 helai sampai 70 helai, di blender boleh, campurkan, bacakan ayat-ayat pembatal sihir, kemudian dimandikan langsung di atas tanah yang bukan lantai ya, langsung tanah. Itu seperti itu. Dalam kondisi kaki selonjor. Disiram dari kanan, kaki kanan sampai pundak, kaki kiri sampai pundak, habis itu kepalanya. Oke, Masya Allah. Wallahualam. Baik, mungkin ada tambahan sedikit dari Ustadz Abdul Somad untuk menghalau
dahsyatnya sihir di era modern ini? Silakan Ustaz. Yang pertama adalah pengetahuan. Ya. Yang kedua, keyakinan. Dari mana datang keyakinan? Bisa dari pengetahuan, bisa juga langsung pemberian Allah Subhanahu wa taala. Jadi pentingnya ilmu, seperti dikatakan Ustadz Faizar tadi, jangan kita mudah tertipu. Dikit-dikit sihir, dikit-dikit sihir. Dikit-dikit jin. Padahal kata jin, saya udah pensiun kata jin gitu. Nah, itu. Jadi perlunya pengetahuan. Itulah perlunya ngaji gitu. Jangan dibohongi orang, ditipu orang. Dan ternyata tidak semua pesulap-pesulap yang menggunakan trik-trik juga nggak pakai sihir. Ya. Dia hanya pakai tipuan saja. Malah yang pakai jin itu nggak mau tampil ke depan. Dia bersembunyi. Itulah pentingnya pengetahuan. Jadi kajian kita ini sebenarnya lebih pada pengetahuannya. Setelah orang punya pengetahuan yang baik, dia berilmu, tidak mudah tertipu. Lalu kemudian ada amalan. Ada orang hanya berilmu saja tapi tidak ada zikir-zikirnya. Nah, jadi keseimbangan antara ilmu dengan zikir, insya Allah Allah akan menurunkan pertolongan. Walladzina jahadu, orang yang bermujahadah, mencari ilmu pengetahuan, datang ngaji, kemudian dia berzikir, dia mendekatkan diri pada Allah, lanahdiyannahum subulana, kami akan memberikan hidayah, kami akan memberikan jalan, kami akan memberikan pertolongan. Hasbunallah wa ni'mal wakil, cukuplah penolong kita Allah Subhanahu wa taala sebaik-baik pemberi pertolongan. Demikian Ustaz. Masya Allah, terima kasih. Jazakumullah khairan katsiran Ustaz Abdul Somad dan juga Ustaz Faizar. Terima kasih atas penjelasannya di pagi hari ini. Mudah-mudahan jadi penambah khasanah keislaman kita di pagi hari ini. Dan kita semuanya insya Allah selalu dilindungi dari tipu daya muslihat sihir, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Saya akhir kata Muhammad Sofyan pamit undur diri, Ustaz Faizar dan juga Uwas pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diteruskan doa oleh Ustaz Abdul Somad. Silakan Ustaz. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'. Dengan nama Allah kami sebut namamu ya Allah, tidak ada satupun yang dapat memudaratkan di bumi maupun di langit. Amin. Nu'idzukum bi kalimatillahi tammati min kulli syaitani wa hammati wa min kulli ainil lammah. Kami mohon perlindunganmu ya Allah, kami mohon perlindunganmu untuk kami semua supaya dijauhkan dari gangguan syaitan, gangguan para dukun, gangguan jin, gangguan binatang berbisa, gangguan mata yang menimbulkan hasad dengki sehingga datang penyakit yang bersumber dari semua tidak baik. Jadikan semua yang tidak baik berubah menjadi kebaikan untuk kami ya Allah. Nasrun minallahi wa fathun qarib. Pertolongan hanya datang darimu. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Anda baru saja menyaksikan Indahnya Ramadan yang dipersembahkan oleh